Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Cintai dirimu semampunya, bahkan di saat orang lain tidak menyukaimu. Belajar dari kekecewaan, daripada menangis dan menyalahkan segala sesuatu di sekitar. Jalani hidupmu dengan layak, karena waktu setiap hari berlalu dengan cepat. Hapus apa yang harus dibersihkan, lepaskan apa yang sudah pergi. Apa yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Masih banyak hal-hal yang menunggu dalam hidupmu. Buanglah kesedihan, berikan ruang agar hal-hal baik datang dalam hidupmu. Jangan sesali masa lalu, jangan khawatir tentang masa depan. Yang perlu kamu khawatirkan adalah saat tidak ada yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta. Untuk menjalani kehidupan terbaik, pertama kita harus bisa menjadi pemimpin dalam diri sendiri. Pemimpin adalah orang yang bisa mengendalikan orang lain dan situasi. Namun, di sini yang dikendalikan adalah dirimu sendiri. Kendalikan pikiran, kendalikan ucapan, dan kendalikan tindakan. Mulailah dari itu, dan semesta akan selalu memberikan berkah untukmu. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena kebijaksanaan seringkali datang dari keheningan. Pemandangan terbaik muncul setelah pendakian tersulit. Keberanian tidak selalu yang ditampilkan. Terkadang keberanian adalah suara pelan di penghujung hari yang berkata, "Saya akan mencoba lagi besok." Jangan takut mengambil resiko dan mencoba hal baru. Hidup ini terlalu singkat untuk selalu bermain aman. Ambil napas dalam-dalam, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Kita sulit bahagia karena seringkali salah menempatkan standar kebahagiaan. Menaruh alasan-alasan untuk bahagia pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita sering berkata, akan bahagia jika diberi harta, menjadi juara, jadi populer, atau mendapatkan kebaikan dari orang lain. Lantas, jika hal itu tidak tercapai, alasan tersebut tak jadi kenyataan. Kita bersedih dan kehilangan kebahagiaan. Kemudian, kita tak berubah. Alasan bahagia tetap pada pencapaian yang ada di luar kuasa kita. Sadari, sekarang letakkan alasan bahagia itu pada hal yang menjadi kuasa kita, pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Bukan hasil, melainkan proses. Alih-alih bahagia karena menjadi juara, bahagialah jika dirimu telah belajar dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah bukan karena besarnya uang yang kamu dapat, tapi usahamu untuk terus menjemput rezeki dengan semangat. Tak perlu menunggu kebaikan orang lain padamu untuk bahagia, melainkan berbahagialah ketika kamu mampu berbuat baik kepada orang lain. Taruhlah alasanmu untuk bahagia pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Pada usahamu, bukan bagaimana semesta bersikap padamu. Dengan begitu, kamu akan mudah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan berada di dalam dirimu. Kau tak perlu menunggu untuk bahagia, karena dirimulah yang memegang kendali. Kini, tinggal giliranmu untuk memilih. Kebahagiaan itu bukan tentang tiadanya masalah, tapi sikap yang kita pilih saat masalah datang. Jangan pernah biarkan pikiranmu mengembara liar, seperti binatang buas yang hidup atas dasar kelangsungan hidup yang kuat. Jinakkan pikiranmu dengan fokus dan konsisten pada tujuan dan harapanmu. Kamu bisa membentuk takdirmu sendiri melalui sikap yang kamu tanamkan dalam dirimu. Untuk mencapai harapan yang belum pernah kamu capai sebelumnya,
Kamu perlu memulai melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Mulailah hal yang baru. Jangan gunakan cara lama. Apapun yang terjadi hari ini, syukuri, ikhlaskan. Jadilah setiap hal yang terjadi sebagai sumber pelajaran. Banyak hal yang harus kamu lalui dalam hidup ini. Entah peristiwa patah hati, menyedihkan, memalukan, kekalahan, sampai pada yang menyenangkan. Semua harus kamu syukuri sebagai bagian dari pembelajaran hidup yang akan membuat kamu lebih bijaksana. Pahlawan dan penjahat selalu memiliki latar belakang yang sama, yaitu rasa sakit. Perbedaannya terletak pada apa yang mereka pilih untuk dilakukan. Penjahat berkata, "Dunia ini menyakitiku, dan aku akan membalasnya." Pahlawan berkata, "Dunia ini menyakitiku, dan aku tidak akan membiarkan orang lain merasakan hal yang sama." Sebagai penutup, ada satu cerita yang bisa membuka pandanganmu terhadap semesta. Ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisihkan rempah dan beberapa sisa gorengan yang tidak terjual untuk diberikan kepada anak-anak yang bermain di sekitar tempat ia berjualan. Hal ini dia lakukan setiap hari, dan tanpa terasa sudah lebih 20 tahun ia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Bahkan beberapa hari terakhir ia berjualan lebih pagi dan pulang lebih malam. Itu karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan istrinya yang saat itu sedang sakit. Hingga pada suatu hari, datang seorang pria yang membawa mobil mewah, berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Pak, adakah rempahan dan sisa gorengan yang tidak terjual hari ini?" Penjual gorengan lantas menjawab, "Oh maaf, tidak ada mas." "Saya kangen dengan rempahan gorengan Bapak," jawab pria ini. "Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa membeli jajan. Tapi waktu itu, saat saya main di sekitar sini, Bapak selalu memberi saya rempahan dan gorengan yang tidak terjual kepada saya." Tukang gorengan itu terkejut. "Yang saya berikan dulu kan cuman rempahan mas. Kenapa kamu masih ingat sampai sekarang?" Jawab si tukang gorengan tersebut. "Sebenarnya Bapak tidak hanya memberi saya rempahan, tetapi juga sudah memberikan harapan dan kebahagiaan hidup saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi Bapak, tapi mohon terima ini sebagai balas budi saya kepada Bapak. Dan semoga hidup Bapak lebih bahagia." Lanjut pria itu. Si tukang gorengan ini hampir tidak percaya dengan apa yang dia terima. Ia membuka bingkisan dari pria itu. Air matanya menetes haru setelah tahu di dalam bingkisan itu adalah uang yang nilainya lebih dari sekedar untuk biaya pengobatan istrinya. Dia menangis dan memeluk pria itu. Dari cerita ini, kita bisa belajar. Tetaplah berbuat baik sekecil apapun. Perbuatan baikmu akan tetap berarti untuk mereka yang membutuhkan.